disampaikan oleh Pak Alvin, itu saya merupakan reporter itu di liputan6.com. Mungkin kalau Pak Alvin fokusnya dulu di news ya Pak Alvin ya. Kalau saya di bagian sportnya gitu. Jadi 2 tahun saya di liputan6.com dan akhirnya saya mencoba peruntungan menjadi, kalau dibilang bahasa anak sekarang adalah mimin sosmed waktu itu di Tang City Mall. Jadi Tang City Mall sedang butuh sosial media spesialis, dan itulah yang membuat saya akhirnya mengenal sedikit-sedikit apa sih fungsi PR, apa sih fungsi marketing gitu ya. Dan memang sangat berbeda ternyata kalau kita mau tahu antara pekerjaan dari wartawan lalu menjadi PR. Cuman nggak berbeda jauh banget gitu, tapi istilahnya apa ya? Dulu kita mencari berita, sekarang kita mempersiapkan berita nih buat teman-teman media gitu. Oke, mungkin jangan lama-lama ya, biar nggak lama. Nah, kalau dari gambar ini mungkin semua teman-teman bisa tahu kalau kita sama media apa love hate relationship. Jadi ada kalanya kita menjadi sahabat buat mereka, dan ada kalanya kita menjadi dalam tanda kutip lawan buat mereka. Nah, entah di perusahaan apa kita bekerja atau di bidang apa kita menjadi PR, itu sangat beda-beda situasinya. Dan kebetulan kalau yang saya alami adalah saya di industri properti dan perhotelan. Jadi untuk perhotelan sendiri memang kita sangat mengantisipasi berita-berita buruk yang terjadi gitu ya, karena bagaimanapun juga image hotel, laku enggaknya sebuah hotel tergantung juga pemberitaan atau awareness yang tercipta di luaran. Dan apa sih contoh-contohnya tuh kalau hal-hal negatif ya, gampang banget. Misalkan gempa ya, gempa bumi kita kan nggak kepengen banget ada gempa bumi terjadi, tapi itu kapan aja bisa terjadi. Jadi sometimes si media ini mencari celah buat memberitakan hal seperti itu yang sebenarnya adalah mungkin menurut kita nggak penting-penting banget, toh tidak ada kerusakan, toh tidak ada korban jiwa, tapi sometimes mereka bisa bikin berita, apalagi sekarang banyak banget media online ya yang bisa bikin banget judulnya clickbait. Jadi misalkan dia bisa nulis kayak gini contohnya, gempa skala sekian gitu ya, pengunjung Novotel berhamburan keluar. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat secara pandangan mata, itu adalah kejadian yang sebenarnya netral, tidak positif, tidak negatif buat kita. Ya, berhamburan keluar adalah upaya untuk menyelamatkan diri gitu kan. Tapi ketika itu disampaikan oleh media dengan pilihan bahasa atau kata yang istilahnya mungkin agak-agak agak-agak nyentil kita gitu, itu akan menjadi sebuah hal yang buruk di mata publik gitu loh. Padahal tuh bukan kejadian buruk sebenarnya. Toh kalau emang gempa dimanapun kita berada, kita harus keluar dari ruangan kan, atau kita berlindung sesuai dengan SOP yang sudah diajarkan seperti itu. Nah, itulah contoh untuk sekilas hubungan antara PR dan media di industri perhotelan gitu ya. Tapi banyak juga hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dari media gitu ya. Mungkin sebelum saya lanjut, Pak Alvin boleh random Pak Alvin satu orang disuruh sebutkan sebagaimana pemahaman teman-teman nih mengenai PR itu sendiri dan apa sih fungsinya PR itu gitu. Baik, tanpa berlama-lama saya tunjuk aja Miss UMN, Bella, Bella. Wah, ada Miss UMN ya. Ada Miss UMN di kelas saya nih. Ada Bella ini. Silakan Isabella. Sebelumnya harus diklarifikasi dulu. Ini kayaknya ada hoax. Bisa disebarin sama Elizabeth. Emang biasanya dia tuh penyebar hoax ya. Shock saya. Kalau untuk PR sendiri sih, PR kan merupakan suatu divisi yang sebenarnya, apalagi ilmu yang kita lagi pelajarin gitu. Jadi emang tugasnya itu lebih calon, ya. Aduh, Elis, capek. Nah, jadi kalau public relations itu lebih ke bagaimana sih suatu divisi dalam organisasi ataupun juga perusahaan itu untuk membangun sebuah relasi yang baik kepada stakeholders-nya. Stakeholders pun ada banyak kan, ada government, terus ada investor, ada kemudian ada juga media, salah satunya karena ini media relations. Jadi tugasnya itu dalam membangun relasi, tapi di saat yang bersamaan kita juga membangun dan menciptakan reputasi yang lebih baik, image yang lebih baik, citra yang lebih baik, sehingga bisa mempengaruhi perusahaan itu sendiri, baik dari nanti penjualannya mungkin. Jadi emang ada keterkaitan gitu. Orang kalau misalnya mau beli barang pun mikir kalau misalnya, oh kualitasnya ini kata orang bagus nih, citranya udah bagus, otomatis orang lebih ke encourage, lebih kedorong buat membeli barang gitu sih, kalau dari aku.
Iya, kurang lebih benar, emang benar kita fungsinya seperti itu dan apa yang kita lakukan balik lagi untuk perusahaan gitu ya. Selain itu juga jangan lupa selain kita image perusahaan, berarti kita kan juga harus menjaga image personal kita. Bagaimanapun juga orang akan tahu, oh dia adalah PR-nya, anggaplah kalau saya Novotel Tangerang, oh dia adalah PR-nya UMN misalkan. Nah, ketika nanti ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang ya seperti kita tahu kayak oh ternyata ada fotonya viral di mana atau aktivitasnya viral di mana dan mungkin hal-hal itu nggak sejalan nih sama citra atau visi perusahaannya, nah itu akan jadi bumerang sendiri buat teman-teman gitu. Oke lanjut. Nah gimana sih caranya untuk pertama-tama ketika kita masuk ya dunia PR gitu ya, misalkan beruntung kalau seandainya saat itu teman-teman masuk ke sebuah perusahaan yang PR-nya ada atau ada manajernya atau ada atasannya gitu ya. Jadi bisa nanya, bisa sharing gimana sih media di sini, ada siapa aja sih yang bisa saya hubungi untuk mengundang media saat mengadakan event atau press release atau press conference gitu ya. Nah, yang pertama itu kenali lingkungan dulu nih. Kamu ada di mana, segmen marketnya siapa, budayanya apa, dan medianya seperti apa. Karena kalau kita bisa sebut, mungkin teman-teman tahu media seperti Kompas, seperti Detik, Okezone, dan lain-lain ya, media nasional, itu benar-benar kuatnya di Jakarta. Tapi kalau teman-teman mungkin berada di Palembang, berada di kota-kota lain di luar Jakarta, itu mungkin ada sedikit pergeseran istilahnya, yang tadinya mungkin di Jakarta kita mengandalkan media nasional karena kita mengenal namanya media nasional tentu coverage-nya luas, tentu awareness-nya tinggi. Tapi itu belum tentu berlaku ketika kita berada di luar kota Jakarta. Mungkin sebutlah Pulau Sumatera, Sulawesi gitu ya. Mereka lebih kuat dengan di lokal medianya. Jadi benar-benar kita kenal dulu nih ada siapa di lingkungan tersebut dan seperti apa hubungannya. Misalkan apakah selama ini tempat kita bekerja itu dimusuhin atau ditemenin sama media tersebut istilahnya gitu. Jadi ketika kita tahu banyak kasus atau banyak hal-hal yang kita selama ini agak bersitegang sama media, nah kita harus benar-benar persiapkan bagaimanapun juga apa yang kita akan keluarkan nih setelah kedatangan kita. Karena mungkin ya orang sebelum kita atau orang yang sudah lama resign dari tempat tersebut ya udah lepas tangan karena berikutnya adalah kita yang akan menjadi PR-nya gitu ya. Nah itu gimana caranya? Nah nanti mungkin beda tempat akan beda penanganan atau beda actionnya, tapi gimana pun juga kita harus kenalan dulu nih. Nah terus tadi yang kedua adalah lokal versus nasional. Berapa sih apa namanya quantity atau perbandingan teman-teman media di daerah kamu? Lokal berapa orang, nasional berapa orang? Sometimes media nasional kalau di daerah Tangerang aja nggak usah jauh-jauh. Tangerang kan dekat ya dari Jakarta ya. Itu aja media nasionalnya kadang-kadang kontributor. Kontributor adalah orang yang sebenarnya istilahnya freelance lah ya kalau bahasa gampangnya. Jadi dia bukan pekerja media di in-house tapi dia tetap mendapatkan briefing dari si kantor tersebut. Namun tetap aja dia di lapangan ya sometimes ada yang medianya itu anggaplah dia kerja di liputan6.com tapi ternyata dia ngisi menulis juga buat media lokal di sini dan itu sah-sah aja karena nggak ada yang tahu ya kan. Yang penting namanya berbeda, angle-nya tinggal dia ubah dikit istilahnya gitu. Dan itulah kontributor. Dan sampai kontributor ya gitu. Jadi kita berharap, makanya kadang ada yang PR suka marah-marah kayak, kok kamu wartawan A misalkan, sifatnya begini sih. Nah itu kan balik lagi, kalau dia memang wartawan in-house dalam artian memang mereka bekerja di kantor media tersebut, mereka akan lebih punya attitude, punya sopan santun lah istilahnya ya dalam saat berkunjung dengan teman-teman PR atau saat liputan gitu. Tapi kalau dia kontributor, mungkin dia akan lebih cuek, mungkin dia akan ada sifat-sifat yang kadang kok nyebelin sih gitu. Jadi kenali dulu berapa media lokal, berapa media nasional. Dan karena sometimes kita pun harus mengenalkan media lokal. Media lokal nggak selamanya jelek karena kalau kita tahu di Serpong itu dulu ada Serpong Updates, dulu ada yang namanya Info Serpong. Itu sebenarnya cukup apa ya, cukup bagus itu apalagi kebetulan yang saya kenal reporternya cukup senior, jadi dia cukup istilahnya cukup dihormatin sama teman-teman yang lain. Dan yang ketiga adalah invite or visit. Jadi memang saat pertama kali kamu jadi PR, cari waktu buat kenalan sama media lebih dalam. Bisa kamu undang ke tempat kamu, atau kamu visit mereka ke kantornya. Jangan lupa, istilahnya, ya kita
ngundang untuk kenalan. Yang penting kita tahu nih perusahaan kita apa, kebutuhan perusahaan kita apa, dan apa yang mau kita lempar ke market. Nah, baru kita cari medianya. Misalkan, oh kebutuhan saya di travel, berarti saya akan cari media yang seperti anggaplah Now Jakarta, anggaplah Exquisite Magazine, anggaplah Passion yang berada yang fokusnya dengan makanan gitu-gitu. Jadi cari mereka dulu, segmennya samain, baru kita bisa kenalan. Jadi jangan sampai sia-sia gitu. Dan kalau udah berjalan, nantinya akan bisa kenalan juga sama teman-teman media yang lain, media nasional contohnya. Mereka kan punya punya departemen iklan ya, AE gitu ya, sales. Jadi sometimes kita diam pun kalau memang perusahaan kita dalam tanda kutip dipantau sama mereka dari kayak oh ini perusahaan kayaknya mampu nih iklan di gue gitu ya. Nah, itu mereka akan nyamperin sendiri biasanya dan dari situ kita bisa kenalan. Nah, tapi ingat kalau media itu sebagai PR, usahakan kita kenalnya sama redaksinya. Karena kalau ya namanya AE ya, mungkin teman-teman mungkin kita nggak tahu juga nih dari kelas ini ada yang mau jadi AE atau enggak. Ya namanya AE kan mereka nyari uang buat perusahaannya juga kan. Jadi ketika mereka datang, ya udah tawarnya adalah iklan. Sedangkan kita sebagai PR akan dapat nilai plus ketika kita dapat free awareness atau free coverage gitu ya. Jadi mereka datang liputan secara bagus, beritanya bagus dan tidak ada biaya yang dikeluarkan, itu adalah nilai plus buat kita gitu. Seperti hotel. Hotel contohnya adalah kalau di hotel mungkin teman-teman oke nih, saya mungkin lempar lagi nih ke forum. Mungkin ada yang punya gambaran. Kalau di hotel tuh kira-kira apa sih kegiatan yang biasa media bisa datang untuk meliput? Coba Pak Alvin, boleh Pak Alvin, random lagi Pak Alvin. Ritson limpah. Iya, Pak. On cam dulu dikit dong, Ritson. Iya, Pak. Wah, dari Ya, suaranya anak tadi udah dengar basket pertanyaannya kayaknya. belum, Ritson? Tentang ini, hotel. Ya, silakan. Boleh diulang sedikit Pak pertanyaannya biar lebih ngerti. Ya, jadi gini, kira-kira apa sih yang biasa dilakukan hotel untuk mengundang media gitu? Misalkan gini, media itu datang ke hotel untuk meliput apa biasanya? Apa yang bisa hotel tonjolkan sehingga media mau datang untuk ngeliput? Jadi angle-angle positif apa yang bisa hotel keluarkan lah istilahnya ya teman-teman media untuk media sebarluaskan. Dari hotel ya, Pak. Apa ya? Staycation kan? Ya, mungkin ini Pak, kalau lagi liburan terus kayak lagi musim-musim liburan tuh terus mereka mau promosiin hotel mereka. Gitu ya Pak maksudnya. Iya, kurang lebih sih gitu. Jadi sebenarnya banyak hal ya. Jadi kan kalau teman-teman yang sering liburan nih, apalagi Pak Alvin tuh sering liburan banget. Jadi di hotel itu selain kamar, kita juga jual restorannya kan. Jadi teman-teman tuh kalau mau makan, mau apa, nggak perlu nyari restoran di luar hotel. Hotel pun juga sebenarnya open for public. Mungkin kalau tahu Fairmont, kalau tahu Mulia, Shangri-La, itu beberapa hotel yang memang cukup terkenal untuk F&B atau restorannya. Jadi orang mau meeting, orang mau apa istilahnya, mau cuman ketemu kongko doang, mau arisan, itu semua dilakukan di hotel. Karena kenapa? So far hotel-hotel punya kualitas restoran dengan produk makanan dan hygiene yang cukup bagus. Jadi cukup buat teman-teman atau buat orang-orang di luar sana percaya untuk mengadakan hal-hal tersebut di hotel. Misalkan boleh aja, misalkan nih siapa nih, saya baca random ya, saya nggak ini Isabella, misalkan Isabella tahu-tahu mau ngopi di Atria misalkan dekat kampus, itu sah-sah aja, itu nggak apa-apa. Atau misalkan Olivia, saya mau ini beli rotinya JHL, ya mungkin JHL jual roti gitu, boleh aja ngopi sambil ngerjain tugas gitu. Daripada di McD kan sejuta umat, mendingan di hotel gitu. Nah, jadi sebenarnya ada kamar, ada restoran, ada juga meeting room, ada juga wedding venue atau ballroom atau hal-hal lain yang kira-kira bisa dijual di hotel. Nah, itulah hal-hal yang kita akan sampaikan ke media. Caranya gimana? Misalkan kalau kamar, mungkin kita kasih mereka experience, kita kasih mereka staycation 1 malam, nanti mereka akan stay, lalu mereka akan ambil dokumentasi foto-foto dan mereka akan gambarkan itu di narasi artikelnya. Atau jika kita ingin, misalkan nih kemarin baru aja, misalkan Ramadan ya, kemarin kan ada buka puasa tuh, buka puasa itu kita semua hotel jual buffet.
Jadi all you can eat. Nah, gimana caranya? Kita undang mereka buat food tasting. Jadi kita undang beberapa media food tasting, mereka bisa jelaskan, kita pertemukan dengan chef, misalkan, oh ragam menu mana yang diangkat? Menu Indonesia kah? Menu Middle East kah? Menu apa Western kah? Nah, itu semuanya kita set gimana pun juga supaya media tersebut merasakan lalu menggambarkan dan mempublikasikannya ke publik seperti itu. Selain itu juga banyak, ada wedding, mungkin nanti juga ada kegiatan, setiap hari Minggu misalkan di Novotel Tangerang ada Zumba gratis buat ibu-ibu. Nah, kayak gitu-gitu kan tuh adalah hal-hal yang bisa kita jual. Karena hotel nggak melulu cuma menginap sebenarnya gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tadi saya bilang, cara untuk invite media. Invite media itu sebenarnya banyak cara, tapi make sure perhatikan beberapa aspek. Karena nggak semua media mau datang gitu ya. Apalagi kalau dia merasa tempat kita bekerja itu bukan hal yang terlalu penting buat mereka beritakan gitu. Nah, gimana caranya buat mereka beritakan penting? Nah, kita punya beberapa trik gitu. Jadi contoh misalkan kamu hari ini ngadain menu launching untuk Christmas nanti tanggal 25 Desember misalkan. Nah, sedangkan di hari yang sama itu ada momen besar, misalkan sedang ada penyelenggaraan Asian Games misalkan. Nah, semua wartawan atau semua media akan terfokus ke sana biasanya, Asian Games, karena itu event yang lebih penting. Nah, gimana caranya kita bisa dapetin teman-teman media? Nah, kita harus dekat dulu nih sama medianya tersebut. Misalkan kita kenal editornya atau kita kenal sama tim bagian travel atau tourismnya untuk rubrik tersebut. Nah, lalu undangnya gimana? Kita benar-benar undang seasonal atau tematik. Jadi silakan teman-teman media datang, besok ada misalkan Christmas menu launching bersama Chef Renata Muluk misalkan. Itu kan kita ada ikonnya tuh, Renata Muluk, kita undang supaya benar-benar sometimes media datang nggak cuma mungkin bisa dikatakan angle beritanya pun akan macam-macam. Kita buat rilis capek-capek, tapi kita kalau buatnya hard selling, media biasanya nggak akan naikin tuh. Makanya kita harus putar. Misalkan, anggaplah yang tadi saya bilang ya, Christmas menu launching. Harga 200.000 per orang, net, bisa makan sepuasnya. Promo buy four get one misalkan. Free membership, kalau ada membership 10%, bla bla bla. Itu kita taruh paling bawah. Kita benar-benar angkat rilisnya dulu di awal adalah menu apa yang unik saat itu. Misalkan ayam kalkun misalkan yang jarang ada di Indonesia. Mungkin saat Christmas itu ada di Novotel Tangerang. Makanya kita tulis, ini dia resep utama ayam kalkun bla 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 bla. Nanti di paragraf berikutnya kita antarkan ke varian menu lainnya selain ayam kalkun. Kan kita buffet ya. Jadi ini ada banyak, ada cake, ada yang asinan segala macam, dan barulah di bawahnya harganya berapa, terus promonya apa, baru kita selipkan. Karena kalau kita taruh brand kita paling atas, itu kadang media nggak mau, kecuali kita emang kerjasama atau bayar ke media tersebut. Baru biasanya rilis itu akan naik gitu. Itu triknya. Dan yang kedua, make it simple and fun. Jadi selain hal tadi, kalau teman-teman mau silaturahmi atau kenalan ke media, bikin aja acara-acara yang memang fun gitu. Atau dulu saya pernah bikin kayak kegiatan lomba gitu, Novo Olympic namanya. Jadi saya undang teman-teman media dan influencer waktu itu. Mereka benar-benar saya lombakan untuk kerja kayak orang hotel. Jadi lomba nipet napkin, terus lomba bawa air di tray gitu ya, nggak boleh tumpah. Itu kan pekerjaan orang hotel sebenarnya, dan nggak semua orang bisa. Dan saya kasih itu jadi fun, kata kasih hadiah. Dan pada intinya kita nggak naikin berita di situ, cuman kita ngobrol lagi sama medianya, kenalan lagi sama medianya, dan sometimes mereka akan dengan senangnya mereka akan bawa red card atau harga mereka yang terbaru gitu. Tapi kita kan nggak mengharapkan kita bayar mahal buat mereka. Jadi biasanya mereka akan bilang ada omongan seperti dari teman media, misalkan, oke mas, kirim aja ya kapan-kapan kalau ada rilis, lempar aja ke saya. Nah, itu adalah sebuah omongan yang kita tunggu-tunggu sebagai public relation gitu. Itu adalah hal-hal yang wah ini nilai plus nih gitu loh, karena nggak banyak teman-teman media yang semudah itu ke kita, karena semua ada harganya ya kan. Terus yang kedua, know what they want. Nah, ini jadi personal. Jadi misalkan kita tahu namanya kita berada di lingkungan tersebut, medianya juga pasti itu lagi. Jadi ketika ada hal-hal yang personal sifatnya, kalau kita mampu,
kita ikut campur. Istilahnya misalnya gini, kemarin ada teman-teman media di Tangerang kecelakaan. Jadi semua teman-teman media patungan buat sumbang dana, dan saya diinfokan oleh salah satu media. Nah, saya masuk ke sana, tapi saya nggak bawa nama personal, saya bawa nama brand saya. Jadi ketika nanti perkumpulannya minimal akan lihat, wah baik ya, Novotel Tangerang ngasih ini ngasih itu gitu. Padahal ya memang mungkin tujuannya mulia baik gitu. Cuma kan ya jahatnya adalah saya berharap mereka akan ingat saya sebagai PR Tangerang yang foto Tangerangnya bisa nih ngebantu-bantu dan kita akan bantu balik deh gitu loh. Atau kalau mereka lagi bingung mau kemana, ajak aja ngopi siang-siang berdua ngobrol sambil tukar pikiran. Kadang banyak hal-hal yang off the record yang bisa kita sampaikan dan mereka juga akan sampaikan situasi terkini. Jadi kita tahu nih gambar media di area itu saat itu. Misalkan oh sekarang mah yang sering ngeliput area bandara misalkan si media A, B, C, D. Nah itu akan disampaikan sama temannya tuh biasanya. Nah itu kita harus tahu tuh. Jadi kita bisa undang teman-teman yang memang nantinya akan pas buat di kita. Gitu. Dan memang kan biasa akan namanya kita sebagai PR ya. Istilahnya kadang kita disenengin, kadang kita dibenci juga media. Nah itu kadang kita bisa dapat omongan-omongan tersebut gitu. Jadi oh lo diomongin tuh sama si ini katanya kemarin goodie bag-nya kurang misalkan gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang memang sering terjadi gitu. Tapi nggak apa-apa. Makanya kita harus kenal satu-satu personalnya. Misalkan media tersebut mau ngadain event, kalau di media itu ada namanya Pokja atau perkumpulan wartawan ya. Mereka sering ngadain acara tuh. Nah gimana caranya kita juga ikut andil di situ. Kita biasanya sponsorship atau gimana gitu. Jadi biar mereka ngeliat kehadiran kita di sana gitu. Karena enaknya gini, mungkin saya nggak tahu ada yang pernah ngalamin atau belum. Mungkin Pak Alvin juga pernah ngalamin. Misalkan gini, ketika kita ada case atau ada hal yang berat, nanti yang nulis biasa yang naikin berita biasanya adalah media-media yang dalam tanda kutip nggak dekat sama kita. Media dekat sama kita kadang nggak tega. Makanya buat teman-teman media ada istilah jangan terlalu dekat sama narasumber karena itu akan mengaburkan objektivitas. Nah, benar memang. Jadi istilahnya kita dekat sama dia terus ketika ada lift mati kok diberitain. Nah, mereka mungkin nggak tega juga gitu. Itu ada hal-hal yang kita harus senggol ke situnya sedikit demi sedikit. Ya tapi ya jangan terlalu berharap karena bagaimanapun juga media kan banyak orang ya. Ya kalau si wartawan A yang nggak nulis mungkin anak buahnya atau departemen lain lah yang nulis gitu. Tapi tetap aja kita harus coba senggol sedikit-sedikit ke sisi itu. Sampai sini nanti kalau ada yang mau tanya dikumpulin aja ya Pak Alvin ya. Ya, nanti ada sesinya Mas Anton setelah ini. Nggak apa-apa. Ya. Nah, berikutnya adalah apa sih yang kita harapkan dari teman-teman media? Nah, kalau saya dari sisi hotel, kita berharap adanya event atau CSR yang kita bisa garap bareng. Jadi, sometimes kita punya event, lalu kita bareng jalan sama media itu akan lebih bagus gitu. Karena selain kita dapat coverage atau peliputan dari mereka, pihak-pihak luar akan melihat, wah keren ya eventnya dukung sama ini. Mungkin ngedukungnya bukan dalam artian mereka nyumbang uang, tapi mereka hanya datang untuk memberikan peliputan atau kadang bikin konten tambahan. Misalkan kita mau bikin event CSR, penyuluhan atau pelatihan baca tulis. Nah, mungkin nanti dari media tersebut akan datang dengan logo-logonya, dengan brandingnya mereka di area dan juga mereka akan bawa beberapa ahlinya mereka, expertise mereka untuk isi acara seperti Pak Alvin dulu tuh. Wartawan news mungkin jadi pembicara di mana-mana. Nah itu kalau buat sebuah perusahaan atau sebuah hotel kayak saya itu cukup sangat membantu karena apa? Kehadiran media nasional tersebut atau logo-logo tersebut yang pertama bisa mengurangi minat dari media-media dalam tanda kutip media nakal yang mau datang ke acara tersebut. Karena kita juga nggak mau ada media-media nakal. Nanti media nakal itu apa sih? Ntar coba saya jelaskan belakangan ya. Nah, ketika ada media atau expertise yang datang untuk membantu acara kita, tentu kita akan secara nilai jual acara kita akan nambah. Dulu saya pertama kali masuk Tang City Mall, mungkin ada yang tahu Tang City Mall, mallnya sebenarnya nggak bagus-bagus banget, beda banget sama Summarecon atau sama Aeon Mall. Tapi kehadiran saya ke sini waktu itu membawa media nasional yang kebetulan saat itu ada event kuliner kalau nggak salah, dan saya bikin kerjasama atau partnership bareng sama MNC dan Kompas. Dan ketika bendera-bendera itu dipasang di area event, akan nambah nilai
lebih dari event tersebut. Wah, keren ya, ternyata disponsori ini. Orang taunya kan sponsor, padahal kan mereka cuma meliput doang gitu ya. Nah, dan secara berita, nanti kita juga kan namanya kita sebagai PR, kita punya GM, kita punya owner. Nah, pelaporan berita itulah yang akan nanti kita setorkan. Oh, kita diliput sama ini, gimana caranya? Free, Pak. Nggak ada charge apa-apa. Nah, itu akan nambah nilai plus kalian sebagai PR. Dan itu kan awareness ya, balik lagi ya. Terlepas kamu nanti bekerja di perusahaan apa, tetap kita butuh awareness dan pemberitaan positif untuk kita sebarluaskan dan juga untuk kita laporkan juga gitu ke owner dan ke GM. Nah, terus news artikel, ya mungkin news artikel tahu tadi yang sudah disampaikan juga. Jadi news artikel ini adalah pemberitaan ya, positif feedback dari media-media tersebut buat kita kumpulkan dan juga dikonsumsi oleh publik. Lalu lainnya adalah other partnership. Other partnership itu ya, kalau di saya kebetulan banyak juga media yang selain dia bikin artikel, dia melakukan proses syuting, dia melakukan, tadi saya bilang, dia mungkin butuh tempat untuk pelatihan apanya gitu ya, dan sistemnya kerjasama, jadi dia akan nyewa tempat atau nyewa ruangan, dan kita kan dapat penghasilan, dapat revenue dari situ. Tapi kan meskipun nggak besar, tapi ada hal lain yang kita bisa dapat. Misalkan, Mas, saya mau pinjam ruang meeting dong buat 20 orang buat acara A misalkan. Nanti budgetnya seorang misalkan 100.000 atau 200.000. Plus saya kasih 5 artikel press release bisa naik. Nah, itu biasanya seperti itu atau gitu-gitulah, more or less. Nah, ini yang tadi public relations and media. Biasanya kita hubungan sama siapa aja sih? Kita bisa hubungan sama reporter, sama editor, dan sama AE atau sales. Kalau udah kepepet banget, baru kita hubungan sama AE atau sales. Tapi kalau nggak kepepet, jangan. Jadi kita usahakan di tim redaksi. Karena tim redaksi adalah orang yang nulis berita. Tapi memang tim redaksi akan nurut sama AE atau sales. Karena mereka adalah istilahnya pencari sumber kehidupan di media tersebut. Atau uangnya. Caranya gimana sih kita berteman sama mereka? Gampang kok zaman sekarang tuh. Mungkin buat teman-teman yang akun Instagramnya nggak private ya, atau milih-milih gitu ya, bisa follow sosial medianya, terus juga maintain WhatsApp chat. Jadi kan di WhatsApp tuh kadang suka ada status, misalkan kalau teman-teman media posting status di WhatsApp soal, biasakan media suka ada event ya, misalkan event talk show bersama A, B, C, komentari aja yang bagus-bagus, wah keren, kapan nih di tempatku. Nah kan terjadi pindah tuh, jadi awareness-nya bisa dapat juga. Oh oke, nanti aku bikin di tempatmu ya, talk show-nya bersama si A. Nah, terus kalau kamu udah follow-followan, kamu harus posting something yang useful. Jadi mancing juga komentar dari mereka. Jadi jalin pertemanan sama mereka tadi supaya membatasi atau mengaburkan sekat objektivitas tadi. Jadi teman-teman kalau ada apa-apa bisa gampang lah sama mereka, lebih dekat gitu. Terus tadi yang saya bilang kontribusi kegiatan media dan komunitas. Kontribusi dalam artian tadi misalkan dia ada acara komunitas Pokja, dia mau ada bikin hari ulang tahun wartawan Setangerang. Nah, ikutan aja di situ. Berikan apa yang bisa kamu berikan, entah itu merchandise, entah itu voucher bentuknya, atau entah itu langsung fresh money, itu juga nggak apa-apa. Balik lagi ke perusahaan kamu. Dan intinya kalau habis mengundang media atau press con atau press release, jangan sediakan uang atau istilahnya amplop. Tapi kalau teman-teman perusahaannya memang kebijakannya ada, yang nggak apa-apa. Itu akan lebih memudahkan teman-teman buat hubungan sama media. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Jangan pakai uang. Jadi make sure itu akan akan menyaring teman-teman media tersebut yang datang ke tempat-tempat teman-teman. Misalkan dia udah sering ke sana tapi nggak dikasih uang. Nah dia akan kabur dengan sendirinya. Kalau media yang memang mencari uang. Nah ini yang tadi saya bilang media nakal. Tapi kalau media tersebut benar-benar mau liputan, dia akan datang atau dia akan hubungin kita di lain kesempatan gitu. Jadi media nakal ini mungkin banyak ya teman-teman juga, nanti kalau jadi PR harus hati-hati dan harus tahu cara nanganinnya. Biasanya mereka akan menggunakan trik-trik lah, bisa mengancam atau bisa menggunakan relasinya mereka sendiri. Jadi misalkan mereka tuh nggak sendiri, misalkan mereka bertujuh atau berlima gitu ya, itu udah ngumpul tuh, kerjaan mereka hanyalah mencari tempat-tempat yang bisa dalam artian diganggu atau digoyang, apa istilahnya ya, mungkin buat diobjekin gitu bahasa gampangnya.
Jadi ketika oke nih kayaknya ada mall baru buka, kita lihat yuk izin tanahnya gimana, kita lihat yuk. Nah, kadang kan dari pihak mall tuh lupa atau belum mengurus tapi udah bangun, nah itu bisa digoyang. Nah kalau rame kan mall akan terjerat hukum. Nah karena orang nggak mau terjerat hukum dengan ribet, biasanya mereka akan ya udah deh damai deh lu mau apa. Nah itu adalah hal-hal yang diharapkan sama media gitu. Jadi intinya pinter-pinter cari media, pinter-pinter jaga diri supaya nanti teman media pun akan segan. Saya pun pernah mengalami hal serupa. Jadi saya waktu itu masih di Tang City dan kebetulan belum ngurusin media, jadi saya hanya jadi saksi aja. Saat itu teman media ada yang ke mall bersama keluarganya. Terus tiba-tiba dia datang ke ke manajemen office untuk minta free parking. Saat ditanya oleh orang parking, kenapa, kan sama aja media Mas media juga. Loh nggak bisa dong, media kan beda sama orang lain. Nah terus saya dengar tuh kayak begini ya. Akhirnya dia mengancam kalau nggak dikasih free parking, dia akan buat berita atau artikel judulnya Parkiran Tang City Mall Mencekik Warga. Padahal udah jelas ada tulisannya per jam sekian, tarif inap sekian. Ya kan kalau parkiran mall kan biasa udah ada tulisannya, tapi dia tetap nggak mau gitu. Akhirnya waktu itu pihak mall yang sayangnya belum saya urusin, mereka berdamainya dengan cara free parking plus uang saku malah. Itu kan jadi rugi kan. Nah itu adalah hal-hal yang sering terjadi biasanya. Jadi jangan kaget kalau ada hal seperti itu. Dan kadang medianya bukan media besar, medianya media-media kecil kok, media-media lokal yang bermain seperti itu. Nah, kalau saya di Novota Tangerang, sampai saya harus berurusan sama polisi juga pernah. Jadi waktu itu tahun 2018 atau 19 saya lupa, momennya adalah saya bikin Zumba. Teman-teman tahu Zumba dong? Ya kan, Zumba aerobik gitu kan. Momennya kebetulan di bulan-bulan Oktober akhir atau November ya, pokoknya bertepatan sama hari Halloween. Jadi saat itu ada pemikiran dari teman-teman Zumbanya saat bikin acara, Mas, ini kan Halloween, kita bikin aja sekalian kostum partinya, gitu kan. Oke. Saya oke kan. Nah ketika dijalankan di sini, ternyata udah diincar nih istilahnya sama teman-teman media yang nakal tersebut. Jadi media nakal tersebut datang baik-baik, saya pun nggak tahu tadinya kalau mereka media nakal. Jadi mereka liputan seperti biasa, terus akhirnya nggak lama kemudian telepon saya berbunyi, banyak banget bunyi dari tim security, katanya wali kota mau datang, mau bubarin acara kamu. Nah kan kaget kan, kita lagi acara mendengar kabar seperti itu. Kenapa? Karena katanya pemberitaan media nggak bagus. Padahal media tersebut baik-baik ketemu saya, terus pamitan pulang. Ya udah, saya kasih makan, mereka pulang. Nggak lama saya browsing, ternyata udah naik tuh beritanya. Dan beritanya benar-benar kalau bahasa wartawan tuh dipelintir. Benar-benar nggak sesuai dengan angle yang ada. Jadi dia misalkan gini, dia bikin berita Novota Tangerang wadahi kegiatan komunitas LGBT. Itu merupakan penilaian yang sangat parah banget sih, karena maaf ya gimana pun juga kok instruktur Zumba yang notabene pria yang sering banget komunikasi sama ibu-ibu ya kan, tentu kan pasti ada gaya-gaya kemayunya gitu ya, tapi kan bukan berarti mereka LGBT, tapi mereka bikin statement sepihak seperti itu. Dan juga mereka cari benar-benar peserta yang kostumnya seksi dalam artian ya namanya dia mau olahraga, tentu dia akan bikin kostum, anggaplah Wonder Woman gitu ya. Ya nggak mungkin Wonder Woman celananya panjang gitu kan. Nah, pasti agak-agak pendek. Nah, dicari-cari orang-orang yang kostumnya seperti itu dan difoto-fotoin tuh. Difoto-fotoin, judulnya pun beda. Istilahnya budaya kebarat-baratan layaknya dunia malam, dunia hiburan malam. Padahal kita lagi zumbaan, bukan lagi dugem atau clubbing ya kan. Nah, itu adalah media, dan akhirnya gara-gara itu saya harus berurusan sama kepolisian. Besoknya saya dipanggil ke kantor polisi dan saya interogasi selama 4 jam. Ya akhirnya sih polisi mau ngerti, karena saya pun juga berargumen ini sebenarnya nggak melanggar apa-apa Pak, cuman memang media tersebut yang membesar-besarkan. Dan buat teman-teman nih just information aja, kalau untuk di area-area tertentu ada yang media-media tersebut, media lokal tersebut
dalam tanda kutip dipelihara sama beberapa oknum atau sama polisi buat ajang untuk nyari panggung. Karena kalau kayak semacam Kompas, Seputar Indonesia atau apapun itu nggak mungkin naikin berita yang berita-berita receh itu nggak akan dinaikin. Tapi kalau media lokal apa aja bisa naik, dan itulah yang dipakai buat mereka, istilah zaman sekarang, memviralkan. Udah viral, orang yang punya tempatnya panik dan dia akan ngambil jalur cepat gitu. Tapi kalau udah kepolisian biasanya dia buat nyari panggung tuh. Makanya saya bilang, ya udah Pak, saya tahu, ya istilahnya kan saya juga pernah di media ya, saya tahu Bapak lagi nyari ini, ya udah Pak, saya nggak keluarin statement apa-apa, saya serahkan kembali ke Bapak. Jika ada pertanyaan dari wartawan, silakan Bapak yang jawab. Dan Novotel Tangerang sudah selesai. Dan akhirnya kita memang sudah selesai, case close. Ya, tapi itu jadi pembelajaran juga buat saya, ternyata nggak semua media lokal itu bisa kita deketin. Gitu. Hati-hati juga seperti itu. Apalagi perusahaan kita yang mungkin ada perusahaan yang model-modelnya kayak Pertamina, itu kan pasti punya tambang minyak di mana-mana, yang kadang isu lingkungan yang diangkat itu juga harus besar juga, itu hati-hati. Oke ya, next-nya. Nah, ini yang bedanya kemarin pandemi dan sebelum dan saat era pandemi. Jadi ya kalau sebelum pandemi enak banget deh, ngundang kapan aja, nggak ada kekhawatiran dari media tersebut. Kita pun juga ngerasa safe gitu kan. Tapi kan kita juga kan saat pandemi agak ngerasa takut ya, namanya ketemu orang, mungkin di rumah ada orang tua yang komorbid atau kitanya yang komorbid, itu juga agak-agak ngeri gitu. Nah, bedanya apa sih ya? Udah jelas kalau yang saya langsung ke saat pandemi aja ya. Jadi pandemi itu saya benar-benar undang teman-teman media yang memang mau hadir dan coveragenya tinggi. Jadi nggak usah tuh ngundang, oke saya undang 40 media sekaligus, nggak usah. Karena yang pertama itu dilarang juga, yang kedua nggak ada media juga yang mungkin yang masih berani, atau kalau mereka wartawannya berani, ketika mereka report ke kantor, kantornya yang marahin, karena kan saat itu media WFH semua setahu saya. Lalu banyak juga media yang menawarkan interview via Zoom atau Google Meet, itu bisa dilakukan juga, atau dengan WhatsApp atau telepon. Nah, jika teman-teman diwajibkan visit kemana atau dari media visit, mungkin bisa juga untuk antigen dan swab-nya. Gitu. Dan kalau memang untuk dari saya sendiri di hotel kita punya produk, jadi kita ada, ya udah kita harus berpikir nih, kalau kita nggak bisa jualan kamar, ya udah kamar kita jual secara apa ya istilahnya, sosial media, secara website, secara apa. Tapi kalau makanan kan kita juga selain sosial media, kita mau butuh kehadiran teman-teman media atau influencer. Nah, saat mereka nggak bisa datang, kita kirimin aja ke rumahnya, kita kemas, kita benar-benar bikin produk baru, kita cari kemasan yang bagus gitu. Nah, thank you. Kurang lebih dari saya sih itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing, boleh nih dikumpulin ke Pak Alvin. Gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Anton. Mungkin awal-awal kita bisa kasih reaction virtual. Kita kasih tepuk tangan virtual dulu ke Mas Anton. Bisa ya? Oke. Mas Anton mungkin biar lebih enak, yang presentasinya boleh di stop dulu, stop share dulu. Oke, nah sekarang udah ada satu pertanyaan yang masuk ke saya. Oh ya, ini lagi sholat siang, mau ada break dulu Mas Anton atau lanjut aja? Kalau saya sih lanjut aja nggak apa-apa. Oke, sip. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk kepada saya. Sebelum saya bacakan, sebenarnya gini, teman-teman, ini juga salah satu alasan saya kenapa mengundang Mas Anton di siang hari ini. Jadi selama ini mungkin kan teman-teman dapat case study-nya tuh yang internasional, misalnya tentang Shell, British Petroleum, BP, atau Volkswagen dan sebagainya, atau Samsung. Nah, itu kan skalanya internasional. Nah, tapi ternyata skala lokal itu juga tidak kalah penting, walaupun Novotel ini juga grup besar ya, grup besar yang tersebar di beberapa negara. Ada di Kanada, di Amerika, ada di India, Hong Kong, dan sebagainya. Oke, terutama di masa pandemi, hotel itu salah satu yang paling terdampak. Salah satu sektor yang paling terdampak, karena kan nggak ada yang bisa hadir, semua disuruh di rumah. Nah, hotel ini bagaimana gitu kan? Itu juga salah satu yang sebenarnya saya mau tanyakan juga ke Mas Anton gitu ya, tapi nggak apa-apa nanti aja. Yang pertanyaan pertama ini datang dari Gaby. Astaga lagi. Gabriela.
dipanggil Gaby ya, benar ya? Oke, nah jadi pertanyaan dari Gaby ini gini Mas Anton, jadi ketika kita bertemu dengan wartawan nakal tersebut, langkah apa sih yang bisa kita lakukan supaya wartawan tersebut nggak melakukan hal-hal yang mengancam citra perusahaan? Apakah kita berhak mengusir mereka? Atau langkah yang dilakukan itu seperti apa Mas Anton? Terima kasih Mas. Ya, Gaby ya, oke. Kalau untuk perlakuan terhadap wartawan nakal, itu adalah jika pertama ya, ketika kita punya event atau punya invitation buat teman-teman media, kita skip aja wartawan tersebut. Tapi gimana pun juga wartawan tersebut pasti akan tahu ada undangan itu, karena mereka juga punya grup WhatsApp atau grup-grup Instagram atau Facebook yang biasanya akan jadi tempat share-share undangan acara-acara di tempat-tempat tertentu gitu. Nah, yang pertama itu kita jangan undang sama sekali. Yang kedua, jika mereka memang datang atau hadir, persilahkan aja gitu. Dan make sure apa yang kamu adakan saat itu adalah hal-hal yang positif. Misalkan preskon soal peluncuran mobil baru Toyota misalkan. Itu kan hal positif, ya nggak masalah dong gitu. Tapi kalau kamu sedang diterpa isu yang negatif, lalu si wartawan tersebut datang, make sure aja kamu punya yang namanya crisis communication, atau biasanya tuh yang ngomong adalah entah GM area atau GM mana. Biasanya mereka punya statement atau press release yang memang sudah siap dibagikan. Dan selebihnya make sure aja no comment, karena biasanya peran PR yang terbatas di situ, kecuali kamu punya wewenang untuk menyampaikan istilahnya sesuatu mewakili perusahaan. Nah, ketika kamu punya wewenang itu, biasanya tentu aja kan kamu pasti akan approval dulu dong ke manajer kamu atau ke GM kamu. Nah, make sure aja statement yang keluar adalah yang dari GM tersebut yang udah di-approve. Jadi kamu pun safe sebagai karir kamu safe, terus wartawan tersebut juga kalau dia mau ngorek-ngorek ya kita nggak tahu, no comment. Kalau dia ngorek-ngorek sendiri, ya namanya wartawan itu sebenarnya punya etika, dia nggak boleh masukin opini sebelum ada fakta. Nah, ketika dia masukin opini ya balik lagi, mereka itu bisa kita putar balikan fakta, bisa kita counter istilahnya. Jadi ketika ada kok nggak sesuai nih statementnya, misalkan ban Toyota, roda Toyota yang sekarang kok dibilangnya oleng atau apa atau besar sebelah, buktinya apa? Kan kamu punya tim ahli tentunya di perusahaan yang siap dan bertanggung jawab dengan hal itu, dan kamu keluarkan data-datanya. Jadi begitu aja sih. Oke, dari Gaby, apakah sudah ini terjawab pertanyaannya? Sudah menjawab, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Jadi gini, sedikit tambahan untuk Gaby gitu ya. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Anton gitu ya. Kita secara praktek di lapangannya ya kita harus berkoordinasi dengan pimpinan kita. Kalau dalam hal ini GM tadi ya dalam kasusnya Mas Anton gitu ya. Nah, tapi memang tidak dapat dipungkiri gitu ya. Kita juga harus lebih firm. Mungkin salah satu caranya adalah dengan kita pendekatan kepada aparat penegak hukum. Jadi kita memahami bahwa yang namanya PR itu dia harus bisa berkomunikasi dengan target audiensnya atau stakeholder. Nah, salah satu stakeholder itu nggak cuma misalnya kalau Anda PR hotel, ya hanya pelanggan, nggak seperti itu. Media juga stakeholder dan juga aparat penegak hukum juga stakeholder. Dan ini tadi saya nyari-nyari juga gitu ya Mas Anton ya. Berita yang dimaksud oleh Mas Anton ini saya share di kolom chat gitu, nggak apa-apa ya Mas Anton ya, biar teman-teman paham. Ini judulnya ini cukup bombastis juga gitu ya, dengan medianya benar-benar nggak jelas, iglobalnews.co.id gitu ya. Judulnya begini penjelasan Kapolsek Benteng soal penghentian perayaan Halloween di Novotel. Nah, ketika saya baca itu memang sangat sumir ya, kalau bahasa media tuh ini aneh itu. Ini kalau saya jadi editornya saya maki-maki ini wartawan, ini berita nggak jelas ini. Ini kamu dapat duit berapa ini? Saya pasti udah nanya begitu. Tentu saja saya sama Mas Anton udah tahu lah maksudnya seluk-beluk wartawan itu seperti apa gitu. Jadi kita tidak bisa menghindari keberadaan wartawan bodrek, sama seperti kita tidak bisa bilang tidak ada koruptor di Indonesia. Itu sangat sulit, sesulit itulah karena ini adalah pola pikir yang salah gitu teman-teman. Baik, saya masih
membuka kesempatan lain untuk teman-teman memberikan pertanyaan. Apakah ada? Kalau ada bisa langsung angkat tangan, raise hand, mungkin sembari menunggu. Saya ada yang mau saya tanyakan ke Mas Anton. Jadi mau nanya Mas, ini kan terkait tadi Mas Anton juga. Elizabeth mau nanya ya? Oh enggak ya? Tadi lihatin tangan, kita mau nanya. Ada sih, cuman masih mikir-mikir nanya nggak ya gitu. Tanya aja nggak apa-apa. Saya spotlight ya. Nggak Silakan usah. Elizabeth. Ini sebenarnya pertanyaannya tuh kayak PR secara general gitu sih. Kan tadi kan ada ngomongin tentang media dan segala macamnya juga. Dan tugas seorang PR yang salah satu yang aku ingat juga kan harus clarify informasi yang mungkin disampaikan oleh media itu nggak sesuai gitu kan sama apa yang sebenarnya mau kita sampaikan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kata ada nih informasi yang melenceng nih dari media gitu, nggak sesuai nih sama yang mau kita sampaikan. Tapi ternyata media itu tuh bukan media nasional yang kayak Kompas dan segala macam yang udah konglomerat dan udah terpercaya, tapi ini lebih kayak media-media ecek-ecek gitu loh, media-media yang cuman yang nggak kredibel gitu, kayak yang cuman nyolong berita dari media yang udah besar dan mungkin ditambah-tambahin opini-opini, tapi itu beda. Nah, itu tuh perlu kita clarify juga atau nggak perlu sih gitu sih. Gitu aja. Thank you. Oke, Elizabeth tuh mirip Livi Renata ya. Nah, jadi gini. Jadi untuk media sebenarnya ya, kalau media yang kamu bilang media bodrek atau lokal atau ecek-ecek itu adalah sebenarnya kita balik lagi nih dampaknya ketika mereka memberitakan tersebut berdampak banget gak ke perusahaan kita. Kalau cuma angin lalu ya udah skip aja. Toh kalaupun kita mengclarify, kalau mereka punya kantor, tapi kalau mereka nggak punya, cuma misalkan anggaplah kamu nanti 3 tahun lagi kamu bikin media lokal, kan gampang, tinggal beli domain, website dirapiin, atau bahkan kalau media yang benar-benar cuma asal-asalan kan biasa mereka blogspot atau WordPress udah jadi gitu. Yang penting ketika dipublish ada linknya bisa di-share dan dibaca orang lain gitu kan. Nah kita lihat dulu dampaknya seperti apa. Kalau seandainya dampaknya besar banget, nah perlu kita clarify. Kalau mereka bisa memberikan hak jawab buat kita, itu nggak masalah, kita masukin aja. Tapi kalau mereka nggak mau ngasih, ya udah kita coba cari partner kita sebagai perusahaan, sebagai PR. Kita juga punya teman-teman lain tadi yang mungkin Pak Alvin bilang, ada pelanggan, ada aparat, ada media-media lain, stakeholder segala macam. Nah kita gunakan ke situ. Misalkan kita diberitakan jelek sama 5 media lokal, anggaplah tangerang1.com, tangerang2.com gitu kan. Nah kita jawabnya di mana? Kita cari tempat kita yang lebih besar dari mereka. Mungkin di lokal tersebut ada yang namanya tangerangnews.com. Mungkin itu dianggap lebih kredibel karena pembaca lebih banyak. Nah, kita baca audiens mereka seperti apa, kita jawab di sana. Kita bisa minta, kalau kita biasanya kalau rekanan sama mereka atau kita memang hubungan baik, atau kalau perlu kalau memang terlalu mendesak banget, kita ambil media-media nasional, kita hajar di Kompas, kita hajar Detik, berikut jawaban atau apa, biasa judulnya seperti itu terkait isu ini. Mereka akan nulis isu, nggak akan nulis kasus. Karena kan kalau isu kan kita masih bisa dibenarkan, bisa ternyata belum benar gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Oke, thank you. Udah terjawab, thank you. Oke, baik. Terima kasih Elizabeth. Nah, Mas Anton, jadi gini, ada yang saya mau tanyakan juga gitu ya, Mas. Pertama, sebenarnya saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu sebenarnya ada tips dan trik ya sih, Mas, bagi teman-teman praktisi PR yang baru mau masuk, seperti teman-teman mahasiswi di sini, ketika mau melakukan press conference itu bagaimana ya cara mereka mengundang wartawan? Kan kalau kayak Mas Anton atau saya mungkin kan kita justru memulai dari basic sebagai seorang wartawan, kita udah punya teman wartawan, ketika kita jadi PR, kita mungkin bisa langsung kontak tuh atau share di grup udah, oh tahu nih si Alvin yang ngundang, oh tahu nih si Anton. Tapi kalau yang benar-benar dia dari awal memulai karir sebagai PR, itu seperti apa ya Mas ya, ketika mau mengundang wartawan itu? Ada tips dan triknya nggak Mas? Monggo Mas. Iya, jadi yang pertama adalah tadi yang saya bilang di awal, kita masuk sana posisinya kita sendirian atau kita punya
senior atau tim yang sudah ada duluan. Nah, biasanya kan mereka punya database tuh. Kalau kita benar-benar dari nol atau sendirian, ya udah kita langsung tahu posisi kita di mana. Anggaplah posisi saya ada di Manado misalkan. Nah, di Manado ada apa medianya? Tribun Manado, terus ada apa? Jangan lupa juga kita lihat dulu nih hubungan perusahaan kita sama media tersebut. Seperti apa? Seandainya hubungan perusahaan kita sama media saat itu tidak bagus karena mungkin sedang ada case atau ada isu buruk, nah itu memang agak sulit. Dan jadi usahakan eventnya pun atau press conference-nya pun coba atur waktu di momen lain yang lebih safe buat kita setelah isu itu mereda. Atau kalau seandainya penting nih kita harus launching misalkan lampu terbaru dari Philips misalkan. Ya udah, kita undang media benar-benar kita cari, kita list dulu misalkan kita butuhnya 50 atau 20 gitu ya. Kita list media-media apa yang kita mau undang. Kita bagi-bagi dalam beberapa kelompok misalkan nasional, terus segmented dan juga lokal. Kalau Philips sih saya nggak yakin masih main lokal ya. Biasanya Philips sudah benar-benar nasional dan segmented aja. Tapi kalau buat teman-teman yang masih butuh lokal, biasa juga di list misalkan porsinya adalah nasional, kita mungkin bisa ambil di 5 atau di 3 media, terus di segmentednya kita banyakin, terus di lokal juga boleh kita banyakin, biasanya begitu. Dan nanti setelah mereka kita udah listin, kita hubungin lewat mana? Kita cari aja pertama kali di websitenya, biasanya banyak tuh kontaknya, entah kontak redaksi, entah kontak biasanya info gitu ya, jangan info lowongan kerja. Jadi kita bisa cari ke situ dan kita bisa email. Kalau memang ada telepon, kita kenalin diri. Atau kalau masih ada waktu sebelum acara, kita bisa datengin tuh media tersebut. Kita silaturahmi, bawa goodie bag, kenalin diri, kasih kartu nama, dan minta ketemuan sama pihak media tersebut. Mungkin dari tim redaksinya atau juga tim AE-nya. Tukeran kartu nama aja dulu, seperti itu. Tapi kalau memang udah nggak ada waktu, biasanya kita istilahnya dengan email kalau saya. Jadi email kita cek dulu websitenya, semua kan bisa ada kontak infonya, kita kontak semua ke sana. Nah nanti ketika acara berjalan dan mereka datang, biasanya ketika mereka tulis, kan mereka namanya wartawan nggak mungkin sendirian kan, istilahnya, oh ternyata si Alvin dulu di liputan6.com, Alvin naikin berita ini, ntar temennya yang di Detik atau yang di Sindo pasti baca tuh, ada acara apa tuh. Nanti dari situ kan dia bisa kenal markomnya nggak, kenal PR-nya nggak. Nanti dari situ kontak kamu, tiba-tiba ada yang WhatsApp, halo Bu Elizabeth, misalkan saya dari detik.com nih, temannya dapat nomor dari Pak Alvin di liputan6.com, misalnya seperti itu. Itu kan bagian dari nambah database. Seperti itu sih prosesnya kurang lebih. Oke Mas, sangat bernas banget itu jawabannya. Nah ini apa namanya? Yang saya mau tanyakan lagi, pertama gini Mas, apa namanya? Ada nggak sih budget tertentu gitu ya yang disiapkan dari Novotel Tangerang untuk entertain wartawan atau media-media atau mungkin di level editor ke atas redaksinya gitu. Dan kalau misalnya boleh tahu juga, ini pertanyaan tambahan sedikit, ada nggak sih kesempatan magang buat teman-teman mahasiswa UMN di Novotel Tangerang gitu? Siapa tahu ada yang mau jadi PR di hotel gitu, bisa menimba ilmu dan pengalaman di Novotel Tangerang. Silakan Mas. Kalau ya, sebenarnya saya jawab ya magang deh, saya semangat kalau magang. Saya lagi nyari sebenarnya. Cuma memang untuk saat ini belum dibuka lagi, nanti karena kan periode trainee di Novotel itu 6 bulan ya, bisa di hotel ya. Jadi karena momen sekarang belum buka, mungkin nanti ketika udah buka dari tim apa namanya TNC atau HRD kita yang biasanya akan info ke kampus. Nah cuman kayaknya nih untuk hotel saya komunikasi dengan UMN itu melalui perhotelannya. Jadi makanya saya selalu minta anak magang tuh kayak nggak pernah dapet. Kok dari UMN nggak pernah dapet sih anak yang komunikasi PR-nya, jurnalistiknya gitu-gitu. Karena ternyata mereka hubunginnya ke pariwisatanya, perhotelan. Jadi kan mereka yang dapat pasti anak restoran, anak-anak front office gitu. Itu yang pertama. Mungkin bisa nanti kita bisa WhatsApp-WhatsAppan lah Pak Alvin lah untuk inilah. Yap. Gitu ya. Nah, terus tadi yang pertanyaan satu lagi itu di mana tadi? Saya lupa. Dan ada anggaran tertentu nggak untuk istilahnya tadi mengundang wartawan, ya istilahnya bangun jejaring dengan wartawan tuh ada anggarannya nggak Mas? Sebenarnya untuk di hotel saya mungkin ini akan berbeda ya.
bahkan sesama Novotel pun akan berbeda. Jadi tergantung dari pemahaman si GM atau owner di tempat kita bekerja. Kan kalau Novotel kan hitungannya franchise dari Accor Group, jadi ownernya pun berbeda. Nah, owner saya kebetulan adalah ownernya Tang City Mall. Jadi mereka sudah paham nih cara kerja marketing. Jadi kalau saya bilang, saya jujur, saya pun nggak tahu sampai sekarang. Saya 4 tahun kerja, saya nggak tahu berapa budget saya. Saya cuma dibilang, ya udah nggak apa-apa, unlimited kok, digituin. Jadi enaknya begitu di saya. Tapi berbeda hal dengan Novotel, ini saya sebut aja ya, Novotel Gajah Mada. Ketika mereka MNC waktu itu mau numpang syuting untuk acara apa, berbarter dengan awareness seperti biasa, hotel akan dapat aplikasi logo, hotel akan dapat adlibs, hotel akan dapat dokumentasi dan bukti tayangnya. Nah, GM-nya nggak mau, GM-nya malah nanya, setelah MNC syuting memangnya kita akan dapat berapa revenue, berapa rupiah. Nah, itu adalah hal yang sebenarnya mereka nggak paham cara kerja PR atau marketing. PR atau marketing ada awareness kan, awareness. Nah, itulah makanya GM saya ngerti. Jadi ya udah, undang ngopi, undang makan, terus mau ngasih mereka nginep di kamar. Kita kan sebagai PR kadang perlu seperti itu. Tapi balik lagi, kita juga dalam tanda kutip tahu diri lah. Udah dikasih banyak ya, nggak tiap hari ngundang orang nginep gitu kan. Jadi misalkan dulu kalau saya ada tahapnya nih, kalau saya cerita dari saya, mungkin namanya kita sebagai orang hotel, kalau kita untuk makan dan minum di restoran kan biasanya ada cost yang harus dikeluarkan dari departemen tersebut. Meskipun yang masak sebenarnya hotel-hotel juga, tapi kan misalkan dari accounting, undang vendor untuk makan bareng, itu kan biasa dia harus mengisi form tertulis, lalu di-approve, lalu mereka makan di restoran. Nah, dulu saya setahun pertama masih seperti itu prosesnya. Ya alhamdulillah di 2 tahun kesini saya nggak pernah minta form. Pokoknya datang makan, datang minum. Ya, jadi sekali ketemu orang, kita benar-benar wujudkan kalau kita di hotel, apa sih yang orang harapkan dari hotel? Kalau nggak makanannya pasti kamarnya kan. Nah, saya pernah dulu ketika awal saya masuk, saya masih punya manajer. Ya, manajer saya mungkin basicnya bukan markom atau PR, jadi dia kurang paham. Saya pernah ingat saya mau meeting sama orang dari Bekasi jam 11 siang. Ditolak sama manajer saya. Saya nggak tahu kenapa ditolak. Terus diubah ke jam 3. Nah, setelah selesai, saya tanya, kenapa sih kok nggak mau siang gitu ya? Ternyata dia bilang, itu kan jam makan siang, nanti kita kasih dia makan dong. Nah, saya langsung kaget dong. Hah? Kamu di PR kok begini pola pikirnya gitu loh. Sama aja kayak admin akunting, istilahnya perhitungan gitu kan. Nah, kalau saya kan enggak. Nah, akhirnya setelah itu saya tahu, oh oke, dia perhitungan yang nggak cocok sama gue gitu ya. Nah, satu ketika pernah meeting lagi. Ini nggak masalah hinjemnya karena memang dari kliennya mintanya jam 2 waktu itu. Nah, dia bilang apa? Anton, ajak tamunya di lobi aja. Loh, kok di lobi? Iya, biar nggak minum. Waktu itu saya kaget yang kedua kalinya tuh. Jadi ketika dia ngomong gitu, ketika tamu itu datang, saya buru-buru ajak ke restoran dan saya langsung pesenin kopi. Gitu. Jadi langsung ngopi, tiba-tiba manajer saya nanya, kamu di mana? Di restoran? Ah, kok di restoran? Dia bilang, biarin, saya sengaja gitu kan. Akhirnya dia ke restoran, terpaksa dia yang bikin form, dia tanda tangan, dia jual, ya saya sengaja saya begitu biar misalnya udah terjadi ya maksudnya sih nggak dikasih minum gitu. Nah, ke depannya pun akhirnya saya adakan momen untuk ngobrol sama beliau dan saya bilang, ini bukan cara kerja marketing. Sekalipun saya bukan basicnya PR, saya dulu jurnalis. Ya saya sebagai jurnalis di lapangan kan saya paham lah ketika saya berkunjung ke tempat apa sih yang ada di tempat itu gitu ya. Minimal minum, minimal cemilan. Kalau datang ke tempat hotel, beda halnya kalau mungkin ke kampus mungkin kita dikasih minum aqua juga kita udah senang gitu lah istilahnya ya. Beda tempat nih, beda tempat, beda segmen gitu ya. Tapi ketika kamu diundang misalkan sama Susi Mentai, masa kamu nggak dikasih ocha sih? Ya kan nggak mungkin nggak dikasih ocha, minimal ocha sama mungkin ada light bites-nya gitu. Atau ke KFC atau kemana, beda-beda gitu. Nah, kalau seandainya hal itu berlarut-larut ya tentu kan pasti perusahaan tersebut akan merugi gitu. Orang-orang akan menilai, ah nggak enak meeting di sana, ah nggak enak ketemu sama dia, kering nih bos gitu ya nggak. Nah, jadi intinya adalah kalau Novotel Tangerang, syukurnya masih ada budget, tapi memang dari sayanya yang tahu diri gitu misalkan, oke, kita partnership nih tahun ini sama anggaplah saya lagi ngincer majalah fashion misalkan. Anggaplah dalam setahun itu mereka punya kontrak 100 juta.
Nah, nanti kita namanya hotel memang punya budget, tapi kita nggak semuanya fresh money. Misalkan 1 juta itu adalah 40 jutanya cash, 60 jutanya bentuknya voucher. Jadi voucher kamar senilai 60 juta nanti kita kasih plus 40 juta cash. Nah, itu kita dapat kerjasama setahun. Biasanya seperti itu. Dan juga kalau untuk liputan nih, biasa kan kalau preskon ya, nanti teman-teman media pulang pamitan, itu saya cuma ngasih goodie bag. Kalaupun ingin menarik, biasanya saya adakan lucky draw. Lucky draw ini sebenarnya buat trik juga sih. Jadi buat kita yang kehilangan kontak atau berharap dapat kontak wartawan baru, biasanya kita bikin preskon plus lucky draw. Biasanya kan mereka kumpulkan dulu nih kartu namanya di fishbowl, nanti kita undi dapat voucher makan, voucher nginap. Nah itu aja sih. Tapi kalau cash money kita nggak kasih. Cuman waktu saya datang City emang ada budgetnya. Jadi sebelum acara saya ditargetin, kamu mau berapa media? Media nasional, media lokal, cetak. Dulu kan masih dibagi cetak, TV online. Nah kalau saya pun yang bikin budgetnya saya. Jadi misalkan oke, kalau online yang nasional saya kasih, anggaplah ini buka-bukaan aja ya. Saya kasih misalkan di 200.000. Nah, media online lokal saya kasih di 100.000. Cetak saya kasih di 100.000. TV saya kasih 300.000. Kita target itu misalkan total 30 orang kita kaliin aja. Oke, kita ajuin ke bos. Pak, ini saya butuh 8 juta buat preskon acara ini. Nah, ntar disiapkan. Itu di luar goodie bag. Goodie bag kita harus sediakan lagi biasanya. Merchandise perusahaan kita gitu, buat kita kasih mereka bawa pulang. Nah, ada hal lucu ketika saya pindah dari Tang City Mall ke Novotel. Tang City punya budget, Novotel enggak. Jadi teman-teman media yang udah biasa saya kasih ketika ke Novotel, mereka berharap dikasih. Tapi enggak gitu. Nah, ada beberapa yang memang saya kebetulan enggak terlalu kenal dekat. Jadi acara udah selesai, semua udah dibagikan, tiba-tiba dia balik lagi ke saya. Mas, ini isinya gini doang. Ya gitu kan. Iya, segitu. Kenapa? Oh, beneran nggak ada. Beneran, sampai make sure loh. Mereka berani make sure ke saya gitu kan. Benar-benar itu adalah media yang tadi ya, media nakal tadi. Media yang memang kehidupannya emang mencari itu. Gitu. Dan itu banyak banget. Ya, jadi benar-benar teman-teman harus pinter-pinter cari media yang memang berita saya penting loh. Produk saya bagus loh. Kalau kamu nggak naikin, kamu rugi. Nah, bikin mindset seperti itu. Jadi nah, tadi saya bilang jangan terlalu hard selling. Ketika kamu misalkan di perusahaan Avanza atau Toyota atau di Honda, kamu mention produk-produk kamu yang terbaru seperti apa dan pasti akan dikejar sama media buat diberitain. Tapi kalau kayak di hotel kayak saya, mention produknya dulu, jangan langsung mention harga member, harga promo. Tuh hotel akan susah naik beritanya di media. Kita kasih dulu, oh kita punya fasilitas baru apa? Kita punya kasur yang didesain oleh desainernya Ratu Victoria, misalkan ya. Nah itu akan angle kan, wah nanti yang datang adalah wartawan lifestyle, wartawan interior, semua datang. Nah itu suatu trik. Nah nanti baru kita selipin di paling bawah. Untuk menginap harganya sekian aja. Nah itu paling bawah aja itu, jangan duluan. Kalau nggak akan naik. Dan media biasanya akan lebih mau meliput tanpa dibayar seperti itu. Gitu sih Pak Alvin. Siap. Wah, ini lengkap banget nih teman-teman, langsung dapat insight-insight. Dan saya juga baru ingat, saya baru baca berita tadi pagi, ada salah satu hotel itu di Mandalika, itu sampai diliput wartawan karena kamar hotelnya jadi tempat menginap Marc Marquez pokoknya salah satu pebalap MotoGP gitu. Dan juga dulu saya pernah dapat kesempatan untuk masuk ke dalam salah satu kamar hotel di Kempinski. Kamar VIP-nya di mana itu pernah tamu pertama di kamar VIP-nya itu adalah Ratu Belanda yang pertama kali juga berkunjung ke Indonesia bertemu Bung Karno pada saat itu. Jadi angle-angle seperti itulah yang menarik untuk sisi hotel. Bagaimana PR hotel harus mempublikasikannya dan menyampaikannya pada stakeholder. Baik, tidak terasa teman-teman, ini waktunya sudah hampir 12.30 gitu ya. Mungkin kalau misalnya saya masih buka kesempatan untuk satu pertanyaan terakhir. Mas Anton masih bisa, Mas? Masih. Oke, ada satu pertanyaan terakhir dari teman-teman? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau begitu mari kita kasih virtual applause lagi sekali lagi untuk Mas Anton sudah menyempatkan waktunya. Dan mungkin nanti kalau teman-teman ada yang tertarik untuk magang,
teman-teman bisa coba kontak ke saya juga, nanti saya bantu hubungin ke Mas Anton. Bisa dibantu ya Mas ya, minimal 1-2 gitu kesempatan. Karena teman-teman ini akan sudah bisa mulai magang di semester 5 ya. Berarti mulai Agustus kurang lebih Juni, Agustus atau September itu sudah mulai bisa. Tapi nanti tunggu kabar dari prodi ya. Informasi pastinya gitu ya. Saya hanya ini aja, seingat saya semester 5 tuh sudah bisa, semester 5 atau 6 sudah bisa magang seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya kembali saya ingatkan ada 2 hal nih yang kenapa saya bikin sharing session seperti ini. Yang satu, kita mendekatkan mendekatkan dan juga menguatkan jaringan alumni UMN dengan teman-teman yang masih di UMN. Jadi dari kakak tingkat atau para alumni tahu loh ini mahasiswa-mahasiswa UMN, dan kalian sebagai nanti yang masih jadi mahasiswa dan nanti bakal jadi alumni mendatang itu juga jangan lupa sama adik-adik kalian di UMN. Nah, kenapa? Karena gini, teman-teman tahu nggak sih kalau di luar negeri gitu ya, kenapa seorang alumni universitas itu ngebantu banyak anak adik kelasnya, istilah gitu, adik tingkat ya, karena mereka ngerasa itu adalah jaringan mereka, itu keluarga mereka. Ketika Anda masuk ke UMN, Anda itu masuk ke dalam sebuah keluarga besar, gitu. Berbeda ketika Anda di sekolah. Kalau di sekolah tuh SD naik SMP, yang teman SD udah lupa. SMP naik SMA mungkin ya teman SD-nya udah nggak tahu kemana. Begitu di kuliah, di situ teman-teman bisa berjejaring, jejaring yang sosial ataupun yang jejaring profesional. Yang kedua, ini menumbuhkan rasa kebanggaan ketika teman-teman di UMN. Kemarin saya udah kasih tunjuk prestasi-prestasi kakak tingkat kalian, dan ini salah satunya di hadapan kalian ada Mas Anton yang PR dari marketing eksekutif ataupun PR di Novotel Tangerang, bukan hotel ece-ece, istilahnya seperti itu. Dengan tadi segala banyak tantangan yang sudah ia lalui, sampai bayangin ke polisi gitu ya, itu juga saya paham banget di hadapan rasanya di hadapan penyidik gitu ya ketika ditanyai gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Anton untuk waktunya. Mungkin bila mana Mas Anton ada kegiatan bisa dilanjutkan. Saya akan menutup kelas. Saya ada asistensi dulu dengan teman-teman. Nanti saya kontak Mas Anton lagi. Boleh ya Mas ya? Siap. Thank you. Siap. Sekali lagi makasih ya Mas Anton ya. Yo, makasih semuanya ya. Mari.